Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Saya Jihan Insyira Zahrani dari International Program of Islamic Communication and Broadcasting, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Psikologi Islam yang akan membahas tentang antisipasi perilaku kriminal di media sosial. Let's get started. Perilaku kriminal dalam masyarakat pada dasarnya berkembang seiring perkembangan zaman. Semakin maju dan modern kehidupan dalam masyarakat, semakin maju dan beragam pula bentuk kriminalitas yang terjadi. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa pada setiap tahap perkembangan yang bersifat positif, selalu diikuti oleh peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan. Dan perilaku kriminal adalah salah satu bentuk penyimpangan. Munculnya internet dengan media sosialnya banyak membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Media sosial memungkinkan kita menerima dan berbagi informasi tanpa terbatas jarak dan waktu. Hal ini menyebabkan adanya arus informasi tanpa batas yang kemudian membuka celah terjadinya berbagai modus kejahatan baru dan perilaku kriminal di media sosial atau yang biasa kita kenal sebagai cybercrime dan cyberbullying. Maka dari itu dibutuhkan antisipasi dengan cara preventif dan promotif untuk perilaku kriminal di media sosial agar penyimpangan tersebut terkendali dan dapat dikurangi intensitasnya dari waktu ke waktu. Pastinya sebelum masuk lebih dalam tentang metode antisipasi tindakan kriminal di media sosial, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tindakan kriminal di media sosial. Nah, pada dasarnya ada banyak jenis tindakan kriminal di media sosial seperti cybercrime, penyebaran berita hoax, cyberbullying, dan lain-lain. Tapi di presentasi kali ini saya memfokuskan pada cyberbullying karena cyberbullying ini adalah persoalan yang sedang sangat marak terjadi. Cyberbullying merupakan aksi intimidasi yang dicoba anak muda di dunia maya, paling utama di media sosial. Wujud cyberbullying bisa berbentuk ejekan, hinaan, cacian, maupun hacking. Fenomena cyberbullying ini sungguhnya sama saja dengan bullying pada biasanya yang melanda psikis serta raga seorang yang dibully. Yang membedakan merupakan tempatnya. Cyberbullying dilakukan pada dunia maya lewat perantara media elektronik. Sebaliknya, bullying yang biasa disebut dengan bullying dilakukan di dunia nyata serta tanpa perantara tetapi langsung berhadapan dengan korban. Peluang untuk mendapatkan informasi baik konten positif maupun negatif semakin terbuka. Pengaruh konten negatif sudah sering diberitakan di berbagai media berupa pemuatan gambar porno, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Cyberbullying paling sering menimpa anak-anak dan remaja. Hal ini terjadi karena mereka belum memiliki kematangan mental dalam mengontrol emosi diri. Masa remaja adalah masa yang paling menarik dan menantang untuk melakukan hal-hal baru. Remaja kerap melakukan hal-hal yang berisiko tinggi, baik online maupun offline. Cyberbullying paling banyak terjadi di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Menurut data terbaru yang dirilis We Are Social per Agustus 2017, jumlah pengguna internet di tahun 2017 adalah 3,8 miliar orang dan 2,9 miliar diantaranya aktif menggunakan media sosial. Anak-anak hingga orang dewasa dapat dengan mudah membuat akun media sosial. Namun, penggunaan media sosial sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter memang memudahkan seseorang berinteraksi di dunia maya. Tetapi ternyata tidak semua interaksi yang terjadi di sana baik. Bahkan, Instagram merupakan media cyberbullying nomor 1 menurut hasil survei dari lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying di Instagram biasanya berupa komentar-komentar negatif yang cenderung mengusik korban. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis dan tingkatan cyberbullying. Jenis pertama adalah flaming
atau pertengkaran yang melibatkan kemarahan yang dilakukan via pesan elektronik. Yang kedua, harassment atau melakukan pesan buruk, ancaman, hinaan yang kejam secara berulang-ulang. Denigration atau tindakan membenci atau menghina seseorang dengan cara mengirim atau membuat rumor yang mengakibatkan rusaknya reputasi seseorang. Yang keempat, impersonation atau memalsukan akun dan berpura-pura menjadi orang lain. Kemudian child grooming, yaitu upaya yang dilakukan seorang untuk menjalin hubungan dengan maksud untuk memanipulasi, eksploitasi, dan melecehkan seseorang. Cyberbullying tentunya tidak terjadi begitu saja. Ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan cyberbullying. Berikut diantaranya adalah bentuk pelampiasan kekesalan. Faktor berikutnya, ketidakharmonisan hubungan anak dan orang tua. Perilaku agresif remaja yang juga menjadi ciri perilaku cyberbullying, salah satunya juga disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan komunikasi dan konflik remaja dengan orang tua. Hasil penelitian Diana dan Retnowati di tahun 2009 menunjukkan bahwa semakin rendah komunikasi orang tua dengan remaja, maka semakin tinggi agresivitas remaja seperti perilaku cyberbullying. Cyberbullying merupakan fenomena kenakalan yang semakin beresiko terjadi pada remaja karena penggunaan teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini. Berikutnya adalah dampak cyberbullying. Ini penting sekali untuk kita ketahui agar kita tidak sampai menjadi pelaku cyberbullying dan tidak sampai menjadi korban cyberbullying karena ini sangat berbahaya. Dampak yang pertama adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat anak depresi, mengisolasi diri karena malu dan memilih putus sekolah. Yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet dan media sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban bisa melihatnya. Terlebih lagi berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui media sosial, baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal, akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri akan mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder. Nah, sekarang kita masuk pada cara mengantisipasi tindak kriminal di media sosial. Tentunya untuk menekan angka tindakan kriminal di media sosial perlu adanya tindakan antisipasi dari berbagai pihak. Yang pertama adalah pihak pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Sebagaimana tindak kriminal di dunia nyata, tindak kriminal di dunia maya pun harus ditindak dengan tegas. Diperlukan antisipasi untuk menekan angka cyberbullying agar tidak terus meningkat. Pemerintah perlu bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi khalayak, utamanya remaja, mengenai etika bertindak di dunia maya, terutama media sosial. Pihak kedua yang wajib mengambil bagian dalam upaya antisipasi terjadinya tindak kriminal di media sosial adalah orang tua. Anak-anak perlu diberitahu mengenai beberapa macam bentuk cyberbullying. Mereka juga mesti memahami bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Selain lewat pendidikan di sekolah, orang tua juga punya peran yang sangat penting untuk memberitahu anak tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Dan menurut teori behaviorisme, peran orang tua dan lingkungan terdekat bagi anak sangat penting dalam pembentukan kepribadiannya. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang negatif, sering berkata kotor misalnya, akan jauh lebih berpotensi melakukan cyberbullying. Karena cyberbullying sifatnya tidak terlihat, semua pengguna dapat melindungi identitasnya di balik anonim. Dan berikut ini adalah beberapa langkah konkret sebagai upaya orang tua untuk mencegah
anak-anaknya dari perilaku kriminal di media sosial. Yang pertama, selalu mengupayakan perannya sebagai sahabat bagi anak-anaknya, sehingga anak tidak terdorong untuk meluapkan kekesalannya melalui cyberbullying. Yang kedua, menetapkan batas waktu penggunaan internet dan mengontrol penggunaannya. Mengajarkan anak cara bermedia sosial secara sehat, menjaga komunikasi agar tetap konsisten dan terbuka, memberikan respon yang bijaksana terhadap tindakan cyberbullying, menjelaskan kepada anak tentang efek cyberbullying bagi korban dan pelaku, mengajarkan kepada anak tentang tanggung jawab untuk keselamatannya di media sosial. Baik, kita memasuki bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu simpulan. Cyberbullying memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi korban maupun pelaku, yaitu dapat membuat harga diri rendah, penurunan nilai, depresi, kegelisahan, tidak tertarik pada aktivitas yang dulunya dapat dinikmati, ketidakbermaknaan hidup, dan masih banyak lagi. Tentunya tindakan antisipasi mestinya diupayakan oleh pemerintah, orang tua, dan diri sendiri selaku pengguna media sosial. Pemerintah mengupayakannya dengan sosialisasi, dengan menggandeng tokoh masyarakat, orang tua dengan pendekatan psikologis, dan diri sendiri dengan cara mengontrol diri dalam berperilaku, terutama menggunakan media sosial dengan bijak, mempertimbangkan sebelum posting sesuatu di media sosial, memilih lingkungan sosial yang baik dan positif, dan menghindari memberikan informasi yang tidak valid. Sehingga dengan begitu kita bisa mencegah diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari menjadi pelaku cyberbullying atau korban cyberbullying. Sekian paparan presentasi dari saya, semoga kita senantiasa terjaga dari segala bentuk kriminalitas di media sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.